Ini adalah Samsung A07, HP yang cukup banyak diomongin. Karena nggak biasanya, Samsung ngasih spesifikasi kayak gini buat HP entry levelnya. Karena penasaran, akhirnya gua beli dan gua jadiin sebagai daily driver. Kira-kira pengalamannya itu kayak gimana sih? Oke, selamat datang di channel WTech ID dengan gue William. Jadi di video kali ini, gue pengen review sekaligus sharing pengalaman gue selama pakai Samsung A07 ini. Sebelum mulai, gue mau kasih lihat dulu untuk kelengkapan yang didapetin saat gue beli HP ini. By the way, gue beli yang varian 4/128 ya. Karena buat yang varian 64GB, menurut gue sih udah nggak bakalan cukup lah buat gue. Di sini gue dapetin kepala charger 25 watt. Terus di tempat gue beli, di sini gue juga dapetin tempered glass ya, dan juga aksesoris phone holder kayak gini. Lumayan lah. Buat link pembeliannya, ini gue udah cantumin di kolom deskripsi ya. Dari desain di sini gua sih cukup suka ya, karena punya bentuk kamera yang simple gitu. Kalau materialnya ini full plastik ya. Untuk feel-nya udah cukup solid sih pas gua pegang. Di backdoor-nya juga nggak ada kerasa kopong gitu. Cuman yang kurang gue suka di bagian backdoor ini tuh dia finishingnya glossy, jadi gampang nyeplak sidik jari lah. Dan satu lagi, yaitu size-nya ini cukup gede ya buat tangan gua. Tapi kalau dari bobotnya sendiri, ini tuh nggak begitu berat, masih di bawah 200 gram. Dan buat ketebalannya cuman di 7,6 mili aja, termasuk tipis lah di bawah 8 mm. Untuk tombol volume di sini empuk, udah enak feel-nya. Kalau tombol power buat gua sih ini terlalu rata dengan frame-nya. Jadi terkadang gua masih agak sulit buat tekan tombol powernya. Ini mungkin karena gua nggak terbiasa aja ya dengan bentuk tombol power yang begini. Kemudian di sekeliling bodi punya port yang lengkap. Cuman di sini buat speakernya dia masih mono ya di bagian bawah. Untuk hasil suaranya sih menurut gua ini kurang ya. Bassnya itu minim dan untuk suara vokal itu berasa cempreng lah. Tapi kalau dari power ini sih udah kenceng suaranya. Kemudian udah memiliki sertifikasi IP54. Overall buat gua di bagian bodi ini sih udah cukup oke. Paling yang jadi catatan gua pribadi itu ada di ukurannya yang cukup bongsor ya. Lanjut buat layar, HP ini berukuran 6,7 inch. Resolusinya di 720p dengan panel PLS LCD Samsung. Mungkin di sini banyak yang komplain ya sama resolusinya dan juga masih punya bezel dan juga bentuk kamera depan yang jadul kayak gini. Tapi kalau gua pribadi sih nggak permasalahin itu banget lah ya. Yang penting kualitas layarnya pada saat kita lihat itu kayak gimana. Secara ketajaman sih di sini emang kurang lah. Apalagi kalau kalian udah terbiasa dengan layar 1,5K. Tapi untungnya dari warna yang ditampilin sih buat gua udah cukup bagus nih, nggak butek atau pucat gitu. Viewing angle-nya juga udah cukup luas, jadi kita lihat dari arah manapun tuh nggak berubah warnanya. Masih cukup oke lah kalau dipakai buat nonton. Touch responnya di sini juga udah baik, dipakai buat ngetik, gue sih jarang typo. Ngomongin soal ngetik, untuk vibration saat dipakai ngetik, HP ini masih kurang enak ya. Masih sama kayak HP entry level pada umumnya lah untuk feel vibrationnya. Jadi gue pribadi di sini gue nonaktifin untuk vibrationnya. Kemudian dipakai scrolling udah cukup smooth karena udah 90 Hz refresh rate-nya. Dan kalau dipakai di outdoor siang hari, layarnya juga masih cukup kelihatan kok. Lanjut ke bagian performa, HP ini pakai chipset MediaTek Helio G99, storage UFS 2.2 dengan pilihan 64-256GB, dan RAM-nya itu ada dua varian, ada yang 4 dan juga 8GB. Buat penggunaan daily kayak buka tutup aplikasi, di sini sih udah cukup kenceng karena udah pakai storage tipe UFS. Gua pakai buat chattingan, scrolling sosmed sambil jalanin Spotify di background. Ini sih masih lancar-lancar aja. Animasi-animasi di One UI juga masih berjalan cukup smooth. Kalau dipakai buat multitasking atau pindah-pindah aplikasi dengan RAM-nya yang 4GB, ini kurang oke sih. Karena seringkali aplikasi yang gue tinggal, walaupun itu cuma bentar, itu tuh pada saat kita buka, aplikasinya bakalan ngeload ulang lagi. Terus sesekali gue juga ada ngalamin stuttering gitu di home screen. Terutama tuh kalau gue abis buka aplikasi yang cukup berat kayak aplikasi game. Buat solusinya sih biasa gue diemin dulu ya sampai stabil lagi sistemnya. Atau kalian juga bisa ke pengaturan dan kalian bisa clear dulu tuh untuk RAM-nya di bagian sini. Terus kalau buat suhu sih selama gue pakai, baik pakai data ataupun wifi, ini cukup adem ya kalau pemakaian non-gaming. Lanjut buat koneksi WiFi dan data seluler selama gua pakai itu nggak ada masalah, udah kencang dan lancar kok. Lanjut kalau buat gaming, di sini gua nggak tes banyak ya, cuman Mobile Legends dan PUBG aja, karena storage-nya tuh cukup mepet lah di sini.
Buat PUBG di sini gue mainin di settingan smooth 60 fps ya. Untuk FPS-nya emang bisa nyentuh 60 kok. Tapi kalau lagi war atau didatengin banyak musuh, itu bakalan berasa ada frame drop. Kalau dari touch responnya sebenarnya udah aman sih, sama suhunya juga tergolong aman, nggak yang terlalu panas. Tapi sayangnya di HP ini tuh nggak ada sensor gyro ya, jadi kalau kita main PUBG masih nggak bisa pakai gyroscope. Terus buat Mobile Legends, HP ini cuman kebuka di Ultra 60 fps aja. Gua nggak ngerti kenapa di HP ini cuman 60 fps aja. Karena setahu gua HP lain dengan G99 itu bisa dapet di 90 fps. Selama gua main sih aman-aman aja. FPS-nya stabil di 60, touch responnya juga baik, dan suhunya nggak begitu panas juga. Udah oke lah dipakai buat main ML. Semoga aja settingan 90 fps-nya itu bisa kebuka biar lebih smooth gameplaynya. Dan catatan aja nih, kalau kalian lagi main, sebisa mungkin sih jangan keluar dari game ya. Karena beresiko aplikasi gamenya tuh loading ulang. Kalau begini kan cukup repot ya, kita jadi AFK bentar. Jadi buat performa, di varian yang RAM 4GB ini, kalau buat harian kayak sosmed, chatting, dan main game ringan kayak Mobile Legends, itu udah oke. Sedangkan kalau mau main game yang lumayan berat, ini tuh kurang oke ya. Di PUBG aja gue merasa udah kurang nyaman maininnya. Frame rate-nya tuh nggak stabil, ini karena keterbatasan RAM-nya lah yang cuman 4GB. Jadi kalau kalian bukan orang yang suka main game, dan bisa kompromi buat nggak multitasking, harusnya sih masih cukup puas dengan performanya. Oke lanjut, buat spesifikasi kamera, kalian bisa baca di sini. Buat hasil fotonya sih di sini menurut gue udah cukup oke ya. Warnanya cukup natural, baik kamera depan dan kamera belakang. Cuman karena nggak ada OIS, pastiin aja tangan kalian tuh stabil nih saat ngambil foto biar nggak ngeblur gitu. Untuk videonya di sini menurut gue sih kurang oke ya. Warnanya tuh sedikit pucat, footage-nya nggak stabil, dan hasilnya itu kayak dibuat oversharp gitu. Paling yang menarik di sini tuh bisa pindah lensa ya saat perekaman. Oke, jadi ini adalah contoh kamera depan dari Samsung Galaxy A07. Kalau direkam di malam hari ya, untuk sumber cahayanya dari belakang sini aja. Untuk hasilnya kurang lebih kayak gini ya, kalian bisa lihat. Kalau ini adalah contoh perekaman kamera belakang Samsung A07 di malam hari. Sumber cahaya dari lampu belakang aja. Nah, buat software ini tuh gokil banget ya. Karena HP 1 jutaan ini tuh dapat 6 tahun update Android version dan juga 6 tahun security patch update. Sekarang HP ini berjalan di One UI 7.0 dengan Android 15. Berarti bakalan dapat update sampai Android 21. Ini sih panjang banget ya. Buat pengalaman One UI di HP ini masih cukup enak lah, udah khas One UI, yaitu nggak ada iklan. Animasi-animasinya udah cukup smooth di HP ini, terus tampilannya juga clean. Untuk fitur-fitur di sini sih udah pasti nggak selengkap di seri-seri atasnya ya. Tapi yang biasa gua pakai itu masih ada kok, kayak secure folder, mode and routine, dan juga ada fitur no bar. Dan yang menarik, posisi no barnya tuh cakep nih di bagian bawah sini. Karena kan HP ini fingerprintnya ada di samping ya, bukan di dalam layar. Jadi nggak ngeganggu tampilan si no bar. Untuk fingerprintnya juga udah cukup cepet dan responsif kok. Kemudian untuk kustomisasi yang dasar-dasar kayak pilihan-pilihan jam di lock screen, widget di lock screen, dan perbesar ukuran folder itu masih ada kok. Sedangkan kalau good lock di HP ini tuh opsinya dikit banget ya. Sebenarnya bisa aja kalau mau diakalin pakai Find Lock dari Play Store. Tapi mengingat HP ini RAM-nya cuma 4GB, jadi menurut gua kayaknya nggak perlu lah gua pasangin modul good lock di HP ini. Biar pengalaman pakainya lebih lancar lah. Terus buat bug sih sejauh pemakaian gua belum menemukan adanya bug nih di HP ini. Untuk baterai, HP ini berkapasitas 5000 mAh ya. Dengan pemakaian gua, ini non-gaming, koneksinya itu campuran menggunakan WiFi dan data seluler, itu bisa dapet SOT 8 jam. Ini udah irit sih.
Terus buat waktu pengecasannya, gua cas dengan charger 25 watt. Itu dari 5% sampai 100%, kurang lebih butuh waktu 1 jam 20 menit. Oke, kesimpulan buat Samsung A07 ya. Dengan harga 1 jutaan sih sebenarnya gue udah ngerasa cukup banget ya dengan pengalaman yang gue dapetin selama pakai HP ini. Performanya udah cukup oke buat ngejalanin aplikasi-aplikasi harian gue. Dipakai buat main game Mobile Legends juga masih oke banget. Terus baterainya awet, sampai ke dukungan softwarenya yang panjang banget sampai 6 tahun ke depan. Kalau dari build quality dan layarnya itu sih biasa aja ya. Nggak yang spesial lah, tapi nggak jelek juga kok. Paling yang jadi catatan itu ada di hasil videonya, yang paling kurang sih di antara sektor lain. Sama khusus yang varian RAM 4GB ini, kemampuan buat multitasking dan gamingnya itu masih terbatas. Ya, tapi tetap aja sih, buat gua dengan harga segini udah cakep banget lah dengan apa yang kita dapetin. Kalau kalian nggak masalah sama dua hal tadi yang gue sebutin, harusnya kalian juga bakalan puas dengan HP ini. Sedangkan kalau kalian berencana ambil varian yang tertinggi, di harga segini sepertinya gue lebih merekomendasikan si Infinix Hot 60 Pro. Karena overall tuh lebih menarik dibandingin A07 ini. Kecuali kalian emang maunya tuh brand Samsung dan ngincer 6 tahun update softwarenya. Baru deh silahkan aja pilih A07 dengan varian tertinggi. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, buat review dan sharing pengalaman gue selama pakai Samsung A07. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh bantu klik tombol like. Kalau kalian ada pertanyaan atau masukan, itu kalian boleh langsung ketik aja di kolom komentar. Dan kalau kalian mau dapetin notifikasi tiap gua upload video baru di channel ini, kalian bisa klik aja tombol subscribe yang ada di bawah sini. Oke, seperti biasa, sekian aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat.